warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati para narasumber, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara seminar DPRD Provinsi Jawa Tengah menggagas raperda tentang tata kelola rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah di Provinsi Jawa Tengah dimulai. Acara selanjutnya yaitu sambutan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah kepada yang terhormat Ibu Hajah Sri Hartini ST. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat segenap jajaran pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat narasumber serta tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dalam acara seminar rancangan peraturan daerah tentang tata kelola rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan sehat. Hadirin yang saya hormati, kondisi lahan kritis dan kerusakan hutan di Jawa Tengah merupakan persoalan nyata yang tidak bisa kita abaikan. Degradasi lingkungan yang terjadi tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas ekosistem, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Seperti meningkatnya risiko bencana, berkurangnya ketersediaan air, serta menurunnya produktivitas lahan. Oleh karena itu, penyusunan raperda ini menjadi langkah strategis dan mendesak sebagai bentuk komitmen bersama dalam menghadirkan regulasi yang kuat, terarah, dan berkelanjutan. Tata kelola rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan tidak cukup hanya bersifat program, tetapi harus memiliki dasar hukum yang jelas, implementatif, serta mampu menjawab tantangan di lapangan yang kita hadapi. Seminar ini memiliki peran penting sebagai ruang diskusi, kemudian tukar gagasan, dan menyempurnakan substansi raperda. Kami berharap melalui forum ini akan lahir masukan yang konstruktif berbasis data, serta mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Hadirin sekalian, kami di DPRD Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mendorong lahirnya kebijakan yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan berdampak nyata bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan. Sinergi antara pemerintah, kemudian DPRD, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan dalam upaya rehabilitasi dan pelestarian hutan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Surakarta, 22 April 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Ketua Haji Sumanto Sarjana Hukum. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum dialog seminar dimulai, kami mohon kepada yang terhormat Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Ibu Hajah Sri Hartini ST, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bapak Widi Hartanto STMT, Akademisi Universitas 11 Maret Surakarta Ibu Yus Andini Bekti Pertiwi, beserta Saudara Fakih Nurmansyah sebagai moderator dalam seminar pada siang hari ini. Kami persilahkan untuk dapat menempatkan diri di tempat yang telah disediakan. Untuk selanjutnya, acara sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu? Semangat ya. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Fakih Nurmansyah. Hari ini saya mendapatkan sebuah kehormatan yang luar biasa bisa bertemu panjenengan semua untuk memandu sebuah diskusi yang cukup menarik, apalagi di Jawa Tengah, yaitu diskusi tentang seminar tentang Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah di Jawa Tengah. Yang pertama, dalam diskusi ini yang cukup menarik, kita sudah hadir Ibu Sri Hartini selaku Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu yang pertama kita haturkan kepada Ibu Ketua Komisi B, Ibu Hajah Sri Hartini ST untuk melakukan paparan. Terima kasih Mas Moderator. Terima kasih juga teman-teman semua. Sebelum kami menyampaikan materi pada seminar pada hari ini, saya mengucapkan selamat datang Bapak Ibu semua. Khususnya yang dari kabupaten kota sejateng ya Mas, se-Jawa Tengah, tentunya ini yang peduli tentang kehutanan, tentang bencana alam yang selalu kita hadapi. Perkenalkanlah, tadi sudah dikenalkan oleh Mas Moderator, saya Bu Hartini, kebetulan kok ini ketua komisinya perempuan. Jadi di DPRD Provinsi Jawa Tengah ini ada 120 anggota DPRD perwakilan dari Jawa Tengah ini. Namun kebetulan yang perempuan yang menjadi ketua komisi yang perempuan itu ada 2. 3 ya, malah 3 ya. Jadi 5 komisi, 3 dari perempuan. Baik dari fraksi PDIP di komisi E, kemudian saya sendiri di komisi B dari Gerindra, kemudian di komisi D dari PKP atau Bu Ida. Berarti memang ini saya wajib mengucapkan selamat Hari Kartini. Semoga Kartini ke depan semakin berdaya guna untuk masyarakat secara umum. Dan juga ini karena ibunya cuma sedikit, aku mengucapkan selamat Hari Kartini rodo wedi nih Pak. Nah, aku diput cowoknya banyak juga, saya kira ya ucapkan aja selamat Hari Kartono, kira-kira gitu ya, biar nggak ngantuk Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, kami akan materi tentang rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah tentang tata kelola rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang yaitu Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, 3 poin latar belakang utama yaitu tingginya kerusakan lahan dan hutan di Jawa Tengah. Banyak lahan kritis akibat fungsi lahan, kemudian deforestasi dan eksploitasi sumber daya yang berdampak pada banjir, kemudian longsor, serta penurunan kualitas lingkungan. Ini sudah kita ketahui bersama tentu bermacam bencana yang ada di Jawa Tengah itu memang kita hadapi terutama di wilayah pegunungan. Jadi Jawa Tengah ini banyak terjadi bencana dan penyebabnya tentunya juga bermacam-macam. Kemudian yang kedua, menurunnya kualitas dan ketersediaan sumber daya air serta meningkatnya risiko bencana. Yang ketiga, yaitu belum adanya regulasi daerah yang terintegrasi dalam pengelolaan hutan dan lahan. Diperlukan peraturan daerah sebagai dasar hukum untuk mengatur rehabilitasi lahan kritis, konservasi hutan, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan juga. Bapak Ibu yang kami hormati, peraturan perundang-undangan terkait yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ini
pada pasal 21 yang berbunyi pengelolaan hutan meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi, dan perlindungan hutan. Kemudian yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada pasal 63 ayat 3 berbunyi, pemerintah daerah provinsi bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan serta melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat provinsi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pasal 12 ayat 3 berbunyi, urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi antara lain kehutanan. Kemudian kondisi hutan dan lahan kritis di Jawa Tengah. Ini ada tabel atau kondisi hutan Jawa Tengah 2014 sampai 2024, Bapak. Ini data 2040 luasan hutan di Jawa Tengah. Pada tahun 2014 656.700 hektar, kemudian tahun 2016 653.000 hektar, kemudian tahun 2018 649 hektar, kemudian tahun 2020 647.000 hektar, kemudian 2022 646.000 hektar, dan 2024 masih tetap yaitu 646.000 hektar. Semoga ini tidak terkurangi dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain ya Pak ya, alih fungsi. Terjadi penurunan bertahap sekitar 10.000 hektar dalam waktu 10 tahun. Namun setelah tahun 2020 luas hutan cenderung stabil. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa deforestasi masih terjadi tetapi dalam skala kecil dan mulai terkendali. Upaya rehabilitasi hutan mulai memberikan dampak dengan menahan laju kerusakan. Kemudian kondisi lahan kritis di Jawa Tengah 2021 sampai 2024. Penurunan sekitar 75.000 hektar lahan kritis dalam 3 tahun menegaskan bahwa kerusakan yang cukup serius. Jadi yang terjadi yaitu dalam 3 tahun ini ya, sampai 75.000 hektar. Kemudian keberhasilan program rehabilitasi dan perhutanan sosial perlu diimbangi dengan perbaikan kebijakan serta regulasi khusus agar pemulihan lahan dapat berlangsung lebih konsisten dan berkelanjutan. Kemudian landasan filosofisnya yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis, pembentukan Raperda ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga keseimbangan antara manusia, lingkungan, serta mewujudkan keadilan sosial melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kemudian landasan sosiologis, Raperda ini dibentuk karena kondisi nyata meningkatkan lahan kritis, alih fungsi hutan, kemudian penurunan sumber air, serta rendahnya kesadaran masyarakat yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan meningkatnya risiko terjadi bencana di Jawa Tengah. Kemudian landasan yuridis, Raperda ini memiliki dasar hukum yang kuat dari Undang-Undang Dasar 45,
Undang-Undang Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Pemerintahan Daerah, serta diperlukan untuk mengisi kekosongan regulasi daerah yang mengatur rehabilitasi lahan kritis dan pengelolaan hutan secara terintegrasi. Adapun kita berinisiatif dalam pembuatan raperda ini, tentu tujuan daripada raperda ini adalah satu, merumuskan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan serta rehabilitasi lahan kritis. Kemudian yang kedua, menyediakan dasar hukum solusi atas permasalahan restorasi fungsi ekologis dan pemulihan ekosistem. Yang ketiga yaitu menentukan arah kebijakan, ruang lingkup dan jangkauan pengaturan rehabilitasi lahan kritis dan pengelolaan hutan daerah. Yang keempat, untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, terintegrasi dan berbasis partisipasi masyarakat. Dan yang kelima, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hutan yang tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ruang lingkup Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Satu, kebijakan, kemudian strategi, dan perencanaan tata kelola hutan dan rehabilitasi. Kedua, lahan kritis, reklamasi hutan. Kemudian yang ketiga, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah. Yang keempat, perizinan, kemudian penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan lahan. Kemudian pemanfaatan hutan secara spesifik, perbuatan yang dilarang, kemudian lembaga pengelola hutan, kemudian pembiayaan dan kompensasi, kerjasama dan kemitraan, insentif, sistem informasi, peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyelesaian sengketa, kemudian sanksi administratif dan ketentuan pidana. Jadi di sini dimuat dari A sampai H. Harapan kita nanti bisa memenuhi atau sebagai payung hukum kita dalam pengelolaan kehutanan khususnya di Jawa Tengah. Itu materi dari kami, kenapa kita berinisiatif dalam rangka pembentukan Raperda tentang kehutanan ini di Jawa Tengah. Saya kira itu, Mas. Terima kasih sekali. Selanjutnya kita akan simak paparan dari yang nggak kalah menarik, yaitu dari Pak Widi Hartanto, STMT, selaku Kepala Dinas DLHK Provinsi Jawa Tengah. Waktu debat kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Ketua Komisi B, Ibu Haja Sri Hartini ST, Ibu Yus Andini PhD. Ini ternyata dosen saya di UNS. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan mengenai tata kelola rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Ibu Ketua terkait dengan permasalahan di sektor kehutanan. Saya ingin agak fokus saja terkait dengan lahan kritis, yaitu beberapa isu strategis. Kenapa saya sebut sebagai isu strategis? Karena memang ini permasalahan yang harus segera ditangani ya. Kalau permasalahan mungkin tidak semuanya harus ditangani, tapi ketika kita sudah mengerucut menjadi isu strategis, maka itu harus segera ditangani. Jadi isu itu bukan gosip ya, ini kawan-kawan saya di dinas ya. Berarti ini harus segera diselesaikan oleh kita semuanya. Yang pertama adalah terkait dengan penurunan daya dukung daerah aliran sungai. Jadi kondisi saat ini pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, kebutuhan lahan yang sangat besar ini akan mempengaruhi juga daya dukung lingkungan hidup. Ya, termasuk daya dukung daerah aliran sungai.
Ini juga mempengaruhi kondisi kita. Tadi juga sudah disampaikan terkait dengan problem lahan kritis dan penurunan produktivitas lahan. Ya. Di beberapa tempat sudah banyak terjadi alih fungsi lahan tanpa ada kaidah-kaidah konservasi yang baik yang dilakukan, sehingga ini perlu juga upaya-upaya intervensi. Jadi tadi disampaikan Ibu Ketua kaitannya dengan perda lahan kritis ini saya kira akan sangat baik untuk kita terapkan. Hanya mungkin nanti saya mohon izin Bu, di belakang saya akan sampaikan beberapa review apakah ini nanti masuk ke dalam perda tersendiri atau merevisi perda terdahulu walaupun namanya tidak sama persis ya. Kemudian isu yang berikutnya adalah frekuensi kejadian bencana alam hidrometeorologi seperti banjir, longsor, kekeringan, dan karhutlah. Curah hujan yang sangat tinggi di beberapa bulan yang lalu mencapai angka 150 sampai 200 mm per hari itu menyebabkan tekanan yang sangat tinggi sehingga di lereng Gunung Slamet walaupun waktu itu tutupannya cukup baik ya, tidak semuanya tanpa ada tanaman ya, tapi justru yang longsor itu malah yang masih relatif baik terjadi longsor. Jadi memang ternyata juga ada faktor lingkungan yang sangat ekstrim yang mempengaruhi kondisi itu. Abrasi di sepanjang pantai ini juga mempengaruhi. Walaupun catatan kami mangrove kita ini sebenarnya naik. Dari tahun 2000 terakhir data 2022 saya catat itu sekitar 14.000 hektar. Di tahun 2025 itu angkanya mencapai 16.000 hektar. Jadi ada peningkatan luasan mangrove. Untuk dasar hukum pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sudah ada PP terkait dengan pengelolaan daerah aliran sungai, di samping tadi ada Undang-Undang Kehutanan yang sudah disebutkan oleh Ibu Ketua. Kemudian PP 26 tahun 2020 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan. Ada PP 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Dan yang mungkin tidak banyak sering kita ulas yaitu sebenarnya kita sudah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 15 tahun 2014 tentang pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jadi kita sebenarnya sudah memiliki Perda DAS. Ya, saya pernah mengupas itu termasuk peraturan gubernurnya dan saya pernah menyampaikan di beberapa forum terkait dengan desa peduli DAS ya. Jadi untuk diintervensi di beberapa desa. Artinya kontribusi kepala desa untuk melakukan pengelolaan DAS ini termasuk rehabilitasi lahan kritis ini juga menjadi hal yang sangat penting. Kemudian sudah ada Permen LHK nomor 23 tahun 2021 tentang pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan. Baik, kalau kita mencermati terkait lahan kritis atau tutupan lahan ya, kita sudah ada indikator ya. Karena kinerja apapun tanpa indikator mungkin kita akan sulit untuk menghitung sebenarnya kita sudah berhasil apa belum ya gitu. Jadi teman-teman CDK ini sudah pada nanam tapi ketika indikatornya turun berarti kinerjanya sudah belum terukur ya, terukur artinya naik ya. Jadi sudah ada indeks kualitas tutupan lahan dan di Jawa Tengah ini alhamdulillah trennya itu naik. Tahun 2024 angkanya di angka 42,45 ini target, kemudian realisasi 48,37. Tahun 2025 dari target 59,46, realisasi 60,30. Ini tutupan lahan. Jadi yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, baik itu legislatif maupun eksekutif untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan atau penanaman, ini akan mempengaruhi jumlah tutupan lahan. Baik itu yang di wilayah hulu maupun yang ada di wilayah pesisir seperti mangrove. Ya. Karena memang intervensi kita masif ya. Walaupun anggaran di kami tidak terlalu banyak ya. Gitu ya Bu ya. Ya, tapi saya masih berusaha keras untuk menggait stakeholder yang lain untuk perusahaan-perusahaan untuk bergerak gitu loh. Baik, untuk kawasan hutan di Jawa Tengah tentu ini data yang terakhir. Ini kalau kita hitung dengan data kawasan konservasi perairan ini yang ada di Karimun Jawa ya, kalau tidak salah. Jadi total kawasan hutan ada 766.921. Ini termasuk hutan lindung, hutan konservasi, ini cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam. Jadi luas kawasan hutan negara dan hutan rakyat relatif sama. Lahan kritis di Jawa Tengah tadi saya sebutkan 317.000 hektar, 317.629 hektar ya, angkanya sudah turun signifikan ya, sekitar
75.000 hektar, tepatnya 74.524 hektar. Ya, kalau sebarannya mungkin saya tidak usah rinci ya. Ini di masing-masing kabupaten ini sudah cukup merata ya. Sebenarnya perencanaan kehutanan ini sudah banyak yang kita siapkan ya. Ada rencana tahunan kehutanan ya. Ada lagi RURHL. Bahkan spesifik kita sudah merancang setiap tahun rencana umum rehabilitasi hutan dan lahan. 11 program prioritas Bapak Gubernur yaitu penanggulangan bencana dan keberlanjutan lingkungan melalui Mageri Segoro dan mengamankan garis pantai ya. Jadi di wilayah pesisir ini sudah ada program Mageri Segoro sudah tertanam di tahun 2025 ini total bibit mangrove yang tertanam sekitar 2,3 juta batang. Baik, dalam 58 program aksi ini sebenarnya sudah tercantum pemulihan daerah aliran sungai Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung potensi ekonomi sungai lainnya. Ini adalah terkait strategi kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan yang ada di Renstra DLHK. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan. Jadi faktor ekonomi ini tetap menjadi pertimbangan ya. Jadi kita tidak bisa menanam tapi kita tidak bisa menyampaikan kapan berbuahnya gitu. Ini jangan sampai lupa gitu ya, kalau memberikan tanaman macadamia, tanaman alpukat, harus kita bisa memberikan siapa off-takernya, siapa yang akan membeli, dan berapa nilainya, seberapa nilai keuntungan ekonomi nanti yang akan didapat. Ini penting ya, jadi tidak asal nanam terus besok tumbuh nggak menghasilkan ekonomi gitu ya. Jadi harus ada perencanaan seperti itu. Kemudian dari sasaran meningkatkan luasan tutupan lahan, juga ini strateginya melalui upaya rehabilitasi hutan dan lahan, baik itu ekosistem mangrove maupun keterpaduan ekosistem das ya. Dengan arah kebijakan memperkuat perencanaan sistem informasi rehabilitasi hutan dan lahan termasuk pada ekosistem mangrove, juga memperkuat sinergi para pihak, ini penting sekali. Jadi para pihak itu harus dilibatkan ya. Kolaborasi itu penting ya. Tanpa kolaborasi mungkin akan sulit ya, karena basis kita paling kuat ada di masyarakat. Komunitas-komunitas itu menjadi garda terdepan dalam rehabilitasi hutan dan lahan. Jadi masyarakat, dunia usaha, media, akademisi, termasuk memungkinkan untuk KKN tematik rehabilitasi hutan dan lahan ini juga saya kira bisa gitu ya, KKN tematik ini Bu. Termasuk NSPK, norma standar, ini juga harus dilakukan dalam RHL. Meningkatkan apresiasi para pihak ya. Jadi ini penting ya, kami berikan juga apresiasi kepada desa ini, Bapak Ibu sekalian. Bagi desa-desa yang sudah sangat baik melakukan penanganan daerah aliran sungai atau rehabilitasi hutan dan lahan di wilayahnya, mendukung dengan berbagai aksi, maka kami berikan penghargaan Desa Peduli Daerah Aliran Sungai gitu. Jadi ini bentuk ya reward kepada kepala desa dan juga masyarakat di samping penghargaan-penghargaan yang lain seperti Warna Lestari. Meningkatkan ketersediaan penggunaan bibit, benih berkualitas dan tersertifikasi. Kami punya BSPTH yang siap mendukung untuk penanaman. Biasanya kami mencapai 1 juta, Ibu, 1 juta batang, tapi ini ya karena tadi banyak keterbatasan, jumlah tidak sebanyak itu, tapi kami tetap mendorong pada kawan-kawan semua ya dengan sumber daya yang ada untuk tetap meningkatkan jumlah bibit untuk masyarakat. Ya, ini ada intervensi fisik, rehabilitasi hutan dan lahan, pengkayaan hutan rakyat, kemudian bangunan sipil teknis. Ini kalau anggaran kami pas besar ini kami bisa bangun ini, Ibu. Ya, ini swakelola dengan masyarakat ya. Jadi ada batu-batu ditata menjadi ya bangunan sipil ya, gali plak skala kecil atau dam menahan. Ini juga penting untuk menahan erosi karena kalau kita nanam tanamannya belum tinggi, bibitnya belum tinggi, ya erosinya tetap bisa jalan kan. Tapi kalau sudah ada ini masih bisa ditangkap. Kemudian Ibu dan Bapak, fasilitasi bibit penghijauan, dukungan kebijakan perdadas, ya, termasuk rencana pengelolaan daerah aliran sungai, peraturan gubernur tentang pengelolaan das, dan juga sinergi rencana pengelolaan sumber daya air. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya perda ini akan lebih detail dan tentu bisa mendukung untuk eksekusi bagaimana penanganan lahan kritis atau sektor kehutanan ini bisa lebih optimal lagi. Gitu, terima kasih ini pada Ibu Ketua dan juga Bapak Ibu anggota Komisi B yang telah menginisiasi ini. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan ini juga menjadi penting. Kelompok tani kita di Jawa Tengah total berapa, Mas? 5.600 ya.
Baik, kemudian pemberdayaan masyarakat melalui usaha produktif berbasis kehutanan. Jadi sebenarnya program prioritas kami ya, di samping rehabilitasi hutan dan lahan, sipil teknis, kami juga memberikan bantuan ekonomi produktif. Tidak hanya produksi kehutanan murni saja, tapi juga ada pemberdayaan lebah madu, empon-empon, kerajinan bambu ya. Ini supaya masyarakat di hutan ini tidak ya beralih kepada eksploitasi hutan ya, tapi justru eksploitasi yang memang ramah lingkungan. Jadi tidak menebang pohon menjadi tanaman-tanaman yang bisa menimbulkan erosi tinggi gitu ya. Baik, kemudian kelembagaan, ini sudah ada pembentukan tim koordinasi pengelolaan DAS Jawa Tengah atau Forum DAS Jateng, ketuanya Profesor Sriana dari Undip, dan juga tim koordinasi pengelolaan sumber daya air, TKSDA, dan juga kelompok kerja mangrove daerah. Ya, baik, ini untuk rehabilitasi hutan dan lahan. Tantangan kita memang masih banyak konflik pemanfaatan lahan di hulu DAS. Ya, ini saya tidak usah sebut satu persatu, mungkin Bapak Ibu sudah sering mencermati ya di wilayah pegunungan di daerah Wonosobo, Banjarnegara, ya juga di wilayah-wilayah yang lain, kabupaten yang lain, di Pantura, sisi selatan ini juga ada tantangan yang memang harus kita dampingi, Bapak Ibu sekalian. Motivasi ekonomi untuk pemanfaatan lahan di daerah tangkapan air ini masih sangat tinggi ya. Itu di calon kawasan Taman Nasional Gunung Slamet juga beberapa waktu yang lalu terjadi penebangan liar, ada pohon-pohon besar ditebang. Mudah-mudahan ini sudah berhenti ya, karena didamping oleh kawan-kawan juga dari CDK dan juga dari stakeholder yang lain. Kemudian kondisi biofisik sasaran rehabilitasi hutan dan lahan yang mayoritas adalah bukit terjal dan lembah yang curam dan berisiko. Ini juga tantangan kita. Jadi secara teknis mungkin perlu upaya-upaya yang lebih detail. Anggaran, ini saya sebentar saja, anggaran kita di sektor kehutanan ini Ibu, ya tentu ini ke depan mudah-mudahan menjadi dukungan yang kuat ya, mudah-mudahan. Baik, penghargaan ini yang terakhir, penghargaan Warna Lestari 2025 ini mendapatkan bidang lingkungan hidup dan kehutanan tingkat provinsi dan nasional, juara 1 penyuluh kehutanan PNS ini dari Jawa Tengah, Peraih Kalpataru. Kemudian juara 1 penyuluh kehutanan swadaya masyarakat PKSM ini juga dari Jawa Tengah. Juara 1 kelompok tani hutan KTH, dan juara 2 masyarakat peduli api. Kemudian yang berikutnya penghargaan penyelenggara penyuluhan kehutanan terbaik 4 nasional tahun 2025. Jadi 2024 sudah dapat, 2025 juga dapat. Jawa Tengah di sektor kehutanan tahun 2025 itu mencapai 0,5 triliun angkanya. Ini tertinggi nomor 4 se-Indonesia. Juga ini penting juga bangunan sipil teknis sumur resapan, tadi saya lupa menyampaikan. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan yang terakhir ini sebagai closing, mungkin tantangan kita, apakah akan membuat perda baru, apakah perda ini akan digabung sekaligus merevisi perda pengelolaan DAS yang telah diterbitkan di tahun 2014. Ini saya kira kalau saya menawarkan merevisi perda yang lalu Pak. Ini saya kira yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan dengarkan paparan yang luar biasa dari akademisi Insinyur Yus Andini. Dipersilakan. Baik, mohon izin mungkin saya berdiri aja ya Pak, biar nggak ngantuk sayanya. Nuwun sewu. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi ini yang akan kami paparkan. Yang pertama adalah mengenai rehabilitasi dan reklamasi supaya kita memiliki basic pengetahuan yang sama. Namun mungkin ada beberapa Bapak Ibu undangan yang belum familiar dengan reklamasi dan rehabilitasi atau mungkin terbalik gitu ya. Jadi supaya ini memiliki standar yang sama. Jadi rehabilitasi hutan dan lahan yang selanjutnya disingkat adalah RHL merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan
kehidupan. Nah ini, jadi itu adalah konsep rehabilitasi. Kemudian reklamasi. Reklamasi adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali kawasan hutan yang rusak. Jadi ada perbedaan kawasan. Kalau reklamasi itu fokusnya adalah pada kawasan hutan, sedangkan untuk rehabilitasi itu bisa hutan, bisa kawasan lainnya begitu. Jadi supaya terminologinya tidak terbalik. Monggo dilanjutkan. Ya. Nah, kemudian seringkali Bapak Ibu juga mendengar istilah revegetasi atau reboisasi atau penghijauan. Nah, itu apa lagi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya reklamasi tadi kan kegiatannya adalah untuk memperbaiki kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat usaha, bisa pertambangan misalkan dan seterusnya ya, supaya nanti bisa kembali lagi peruntukannya. Nah, maka kegiatan yang dilakukan adalah melakukan revegetasi. Jadi melakukan penanaman kembali gitu ya. Revegetasinya adalah upaya memulihkan dengan cara menanam kembali dan memelihara areal bekas penggunaan kawasan hutan. Nah, ini memang cocoknya adalah dilakukan di kawasan yang telah digunakan sebagai kawasan pertambangan begitu. Nah, sehingga diharapkan dari kegiatan ini reklamasi termasuk di dalamnya adalah revegetasi tidak hanya sekedar menanam saja, tetapi termasuk tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Widi ya, jadi perawatannya juga harus diperhatikan. Monggo dilanjut. Nah, ini. Jadi ini ada perbedaan 3 hal. Jadi ada reklamasi, rehabilitasi dan restorasi. Nah, ini kayaknya sama semua begitu Bapak Ibu. Jadi ini kami rangkum dari berbagai sumber. Jadi ketiga definisi ini memiliki perbedaan yang sebenarnya sangat nyata begitu ya. Jadi kalau reklamasi itu pemulihan untuk meningkatkan produktivitas, kalau rehabilitasi untuk fungsi dan produktivitas, jadi ada garis bawahnya yaitu fungsinya. Jadi fungsinya kawasan tersebut dulu apa awalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah restorasi. Ini yang paling utama, yaitu adalah perbaikan fungsi produktivitas, struktur dan komposisi. Sehingga secara garis besar kalau kita kembalikan ke bentuk ekosistem, gambar di sebelah kiri saya, mohon maaf. Nah, di sebelah kiri saya, maka kalau ekosistem yang sudah terdegradasi akan kita kembalikan ke posisi semula, maka dia harus melalui tahapan rehabilitasi yang dalam jangka panjang itu kita kemudian kenal dengan istilah restorasi. Tapi kalau hanya untuk reklamasi, dia bisa melewati jalur yang berbeda, artinya tidak kembali sesuai dengan ekosistem yang semula. Kira-kira demikian. Nah, kemudian berdasarkan PP nomor 26 tahun 2020, rehabilitasi dan reklamasi hutan, fokus pada rehabilitasi hutan dan lahan dapat diberlakukan di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Nah, ini tentunya DLHK Provinsi Jawa Tengah sudah punya datanya. Tadi sudah disampaikan kawasan kritisnya ternyata merahnya banyak Bapak Ibu. Nah, ini PR kita bersama begitu Jadi sasaran utamanya adalah lahan kritis. Apa itu lahan kritis? Tadi sudah disinggung. Jadi lahan kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air das. Maka saya setuju sekali tadi yang digarisbawahi oleh Pak Widi bahwa untuk rehabilitasi dan reklamasi ini sebaiknya tidak terbatas pada kawasan kabupaten misalkan, tetapi berdasarkan dasnya, karena satu das itu bisa mencakup banyak sekali kabupaten seperti itu. Jadi lahan kritis ini tanah yang sakit. Tanah yang sakit adalah tanah yang kehilangan atau berkurang kemampuan alaminya untuk menunjang kehidupan dan aktivitas biota tanah yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan produksi tanaman. Kita menanam, tapi kita lupa bahwa tanah punya kemampuan yang terbatas kalau misalkan kita biarkan. Ini gambaran tanah yang sakit, jadi tanah yang kehilangan unsur haranya. Jadi tanah ini bisa dikatakan subur, bisa juga dikatakan sehat. Subur kalau dia mempunyai semua unsur hara yang diperlukan oleh tanaman untuk tumbuh. Belum tentu tanah yang subur itu sehat. Sehat harus ada komponen aktivitas biota. Jadi biota ini salah satu yang paling mudah kita lihat adalah aktivitas makroorganisme. Siapa?
cacing tanah Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tidak hanya cacing tanah tapi juga ada organisme yang lebih kecil lagi yang mesoorganisme maupun mikroorganisme. Nah ini. Nah kemudian tadi seperti yang di-highlight oleh Pak Widi, jadi hutan ini memang secara garis besar itu kita sudah menyadari gitu ya, di bawah alam bawah sadar kita yakin bahwa hutan itu memberikan banyak manfaat. Yakin atau tidak Bapak Ibu? Yakin ya, jadi manfaatnya bisa berupa goods product, artinya produk yang bisa kita rasakan manfaatnya secara langsung maupun service product. Jadi kita harus yakin bahwa hutan ini bisa menjamin kesejahteraan masyarakat ya. Kami memberikan sedikit istilah begitu, ada 5 emas yang dihasilkan oleh hutan ini dalam bentuk goods product gitu ya. Monggo lanjut. Nah, yang pertama adalah emas merah. Nah, emas merah ini bukan emas yang bling-bling, jadi emas merah. Emas merah ini apa? Daging ya, daging. Karena apa? Karena di dalam pengelolaan kawasan hutan seringkali petani itu menanam hijauan pakan ternak di dalam kawasan hutan atau seringkali kita kenal dengan istilah silvopastura begitu, Oke, lanjut. Kemudian emas hitam berupa apa? Pupuk organik. Sebagai indikator bahwa tanah itu subur, warnanya hitam. Kalau warnanya semakin cerah berarti dia menunjukkan unsur bahan organiknya semakin sedikit begitu. Kemudian emas biru, biogas. Nah ini mungkin dulu sempat booming sekali, tapi belakangan ini sudah banyak kelompok masyarakat yang biogasnya terbengkalai. Betul ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang sering ke lapangan, dulu ada kelompok tani hutan atau LMDH yang mereka membuat kandang komunal. Kemudian kandang komunalnya ini diolah kotoran ternaknya sehingga bisa menghasilkan biogas. Kemudian yang selanjutnya adalah emas hijau. Dalam hal ini adalah pangan. Jadi Bapak Ibu tadi juga sudah disampaikan bahwa salah satu sistem pengelolaan hutan yang dirasa win-win solution sampai saat ini adalah dengan cara agroforestry, yaitu menggabungkan antara tanaman keras atau tanaman kehutanan dengan tanaman semusim atau tanaman pertanian. Nah ini jenisnya bisa beragam, tergantung masyarakat itu mau nanam apa. Dan juga hutan yang dibentuk dari tanaman keras ini tidak hanya yang basisnya adalah menghasilkan kayu, tetapi juga MPTS atau multi-purpose tree species ya. Kemudian yang terakhir ini susu ya, emas putih. Nah ini juga tentunya berkaitan dengan sapi tadi, karena masyarakat pinggir hutan itu biasanya sangat erat kaitannya dengan peternakan juga seperti itu. Lanjut. Kemudian ini service product. Nah ini service itu sesuatu yang kita tidak sadari, contohnya air. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau tidak ada hutan, air itu lewat saja, tidak ada yang masuk ke dalam, sumurnya tiba-tiba kering gitu ya. Jadi tidak bisa menyediakan air. Kemudian termasuk yang terakhir itu cultural services. Jadi bagaimana hutan itu memberikan servis budaya atau jasa budaya. Kemudian juga tadi disampaikan Pak Widi, jadi menggait pihak swasta Bapak Ibu. Nah ini pihak swasta ini memang harus digandeng, terutama yang punya CSR besar begitu, untuk bisa kita bersama-sama melakukan perhatian terhadap lingkungan. Kemudian mengintegrasikan kegiatan RHL ke dalam mata pencaharian Bapak Ibu. Jadi kegiatan RHL ini harus bisa menjamin mata pencaharian. Kemudian masyarakat dapat turut serta sejak dalam proses penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pendanaan, dan ini sudah diatur di dalam PP begitu. Kemudian keikutsertaan masyarakat dapat dilakukan melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, sosialisasi, seminar, lokakarya atau diskusi. Nah ini monggo. Nah ini skema peran serta masyarakat yang diatur dalam PP 26 tahun 2020 tentang rehabilitasi dan reklamasi. Ini mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pendanaan ini sudah ada. Nah ini mungkin bisa juga dirujuk begitu. Sebenarnya peran masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan itu juga sudah banyak. Begitu. Misalnya mereka secara aktif gitu ya sudah mencari tahu apa sih agroforestry. Bahkan sudah diturunkan sejak turun-temurun. Kemudian masyarakat juga secara aktif sudah membuat KBR, kebun benih rakyat, dan juga kebun bibit desa. Nah ini tentunya membantu program pemerintah dalam rehabilitasi dan reklamasi lahan. Nah ini adalah diagram yang dibuat
oleh Nawir et al 2008. Saya rasa Bapak Ibu nanti silahkan di browsing saja, itu ada Nawir et al 2008, bahwa ketika ada kegiatan perhutanan kegiatan hutan rakyat dan perlindungan daerah aliran sungai, maka sebenarnya kita itu mendapatkan manfaat berganda, mulai dari konservasi tanah dan air, kemudian kita juga bisa mendapatkan hasil hutan bukan kayu, dan bahkan hasil hutan kayunya, begitu, itu bisa. Nah, tentunya kalau kita memanen hasil hutan kayu juga harus dikembalikan lagi, ditanam kembali dengan tumbuhan berkayu. Nah, kemudian ini juga bisa menjadi bagian saya perlu garis bawahi adalah bagaimana melakukan evaluasi keberhasilan RHL. Tadi salah satunya adalah tanah ya. Tapi selain tanah ada juga kualitas air dan udara. Kemudian keanekaragaman hayati, jaminan stabilitas dan keamanan dan seterusnya ini juga perlu untuk dievaluasi di dalam kita membuat perda mungkin tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ini kita akan buka session tanya jawab. Tapi mohon izin, session tanya jawab ini kami berikan kepada 3 penanya dengan aturannya 1 penanya 1 pertanyaan. Bu Yus, kalau kita bikin perda ini domainnya mau ekonomi apa mau lingkungan? Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Penanya yang kedua. Baik, terima kasih Pak. Langsung saja kami dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 7 mengamati paparan dari Ibu Ketua Komisi. Di salah satu paparannya disebutkan bahwa penurunan sekitar 75.000 hektar lahan kritis dalam 3 tahun menegaskan bahwa kerusakan yang cukup serius. Selama kentang dan sayur itu masih memiliki nilai ekonomi tinggi untuk masyarakat, kita agak kesulitan melakukan RHL jika RHL itu tidak memiliki nilai ekonomi yang setara gitu. Yang kami pikirkan sekarang mungkin baru ke tanaman kopi, Ibu. Jadi kopi ini meskipun bukan tanaman kehutanan, tapi karena dia berkayu dan tahunan, itu ada agak sedikit membantu lah, karena nilai ekonomisnya walaupun tidak setara tapi agak mendekati. Nah ini mungkin kalau ada solusi Bu, sehingga ini bisa nanti untuk mendukung program prioritas Pak Gub penanganan Dasrayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Izin perkenalkan, saya Dwi dari DPR KPLH Kabupaten Temanggung. Harapan saya itu Pak Widi, kita bareng-bareng yaitu multi helik. Dari tokoh masyarakat, tokoh agama itu betul-betul dilibatkan, LSM juga dilibatkan, media juga dilibatkan, paparan Ibu Insinyur tadi saya lihat masih 5, harusnya kita 8, karena situasinya masih ditutup, situasi yang tidak menentu. Itu satu saja sesuai dengan arahan Pak Moderator, satu saja pertanyaan. Matur nuwun, saya kirim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sebenarnya belum tunjuk tangan karena sedang di toilet. Terkait dengan rencana Giant Sea Wall, Pak. Kita mendukung karena itu program pusat satu. Yang kedua, apalagi daerah kami, Pak. Pekalongan ini kalau ditangani Giant Sea Wall, Pekalongan, Pemalang, Batang. Ini Mas Fakih orang Pekalongan juga, Pak. Jadi dia senyum-senyum aja tuh. Ya kan? Itu nangis juga nanti kalau nggak ditangani. Problemnya begini, Pak. Lokasi tapaknya itu sampai hari ini belum jelas, toh, Pak. Kalau sudah ada yang jelas, tolong kami diberitahu. Agar apa? Agar upaya rehabilitasi mangrove yang terus dilakukan oleh Pak Widi dan teman-teman mendukung komunitas. Pak Widi luar biasa, kami apresiasi sekali dengan Pak Widi dan seluruh jajarannya. Buatan muspro, Pak. Bagaimana kemudian kita tanami api-api, kita rawat api-api, sesok ditimpa beton, Pak. Gini, Pak. Kalau koordinatnya sudah muncul, segera diberitahu, Pak, ke seluruh titik di Jawa Tengah. Itu penting. Saya kira itu, terima kasih, Mas Fakih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, untuk semuanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harun. Tadi ada 4 penanya. Mungkin yang pertama mau dijawab sama Bu Ketua. Yang pertama saya menanggapi Pak Heru ya Pak ya. Benar sekali. Jadi dalam 3 tahun terakhir berkat kerjasama atau dari segala penjuru atau segala pihak, sehingga
lahan kritis itu bisa turun sampai 75 hektar. Maka dari itu kami di dalam merumuskan di dalam raperda itu nanti mohon diperhatikan agar penurunan lahan kritis itu semakin menajam, Pak. Saya pernah waktu kami kunjungan kerja ke Kementerian Kehutanan, itu ada salah satu aturan yang mengatur, atau kalau nggak ada dulu surat edaran atau apa ya Pak, yang menyatakan bahwa setiap penebangan itu harus mengganti sekian pohon dulu Pak. Nah itu kan sekarang sudah dihapuskan, tidak ada. Nah apakah ini nanti bisa masuk di dalam raperda ini? Saya berharap sih harus masuk ya Pak, cuman ini nanti perlu kajian juga dengan Biro Hukum, itu sangat perlu sekali. Kemudian tentang kerjasama dengan misalnya mahasiswa, tadi seperti Ibu Yus ya sudah sampaikan, wah punya pasukan yang banyak sekali, itu apakah juga perlu masuk di sini? Kalau memang bisa masuk, bagus sekali, karena sekarang ini kesadaran masyarakat itu memang perlu sosialisasi, perlu disosialisasikan benar agar peduli terhadap lingkungan. Namun tidak mudah ya untuk meyakinkan kepada masyarakat agar peduli tentang lingkungan, itu tidak mudah. Nah, menurut saya dan juga dari dulu setiap kami rapat dengan Dinas Kehutanan itu memang tidak ini wajib harus istilahnya melibatkan dari universitas. Semua universitas itu harus terlibat dalam penanganan tentang kehutanan ini. Kita pahami bahwa anggaran di kehutanan ini memang sangat minim sekali. Kami dari Komisi B itu butuh masukan-masukan yang bersentuhan langsung dengan tentang kehutanan ini. Jadi kita mungkin dari universitas, kemudian dari dinas-dinas, Pak Kepala Dinas ini yang berhadapan langsung dengan yang terkait ini, kita perlu sekali masukan-masukan agar semua terakomodir di dalam raperda ini. Mungkin itu tambahan dari saya, mungkin Pak Widi bisa langsung menjelaskan secara detail. Saya kira untuk penggabungan masih memungkinkan Pak Harun ya, karena memang kalau kita mencermati di Perda DAS 15 tahun 2014 itu juga memang tidak. Ya karena regulasi sudah banyak berubah ya Pak ya, sekarang ketentuan di pusat PP-nya sudah berubah, ya otomatis kita harus menyesuaikan. Dan apalagi ini ada inisiatif dari Dewan yang sangat baik kaitannya dengan atensi terhadap lahan kritis Pak. Ini mungkin baru ada di Jawa Tengah ya kaitannya pencermatan terkait rehabilitasi hutan dan lahan, ini masuk dalam perda tersendiri ya. Kalaupun nanti masuk dalam perubahan di Perda DAS atau mungkin nanti ada satu perda tapi mencabut perda yang lama Pak, itu juga bisa. Nah, kalau saya menyarankan poin-poin ini bisa mengintervensi termasuk pendanaan, termasuk siapa yang berkolaborasi, para pihak yang harus ikut ini, termasuk bisa memayungi apabila ada perusahaan itu punya kontribusi untuk melakukan rehabilitasi atau reklamasi gitu. Karena dalam hal lingkungan ya, kebetulan saya juga basicnya dari lingkungan ya, sebenarnya ketika ada sebuah industri atau usaha yang menghasilkan emisi, mungkin selama ini yang ditanam hanya sekitarnya saja, ring 1 gitu. Saya waktu itu berdiskusi dengan pakar dan lain-lain, sehingga akhirnya kami putuskan untuk ketika usaha-usaha itu atau industri itu menghasilkan emisi, maka pihak-pihak yang menyerap adalah dari sisi kehutanan yang notabene ini adalah jauh dari lokasi industri itu sendiri. Sehingga ini yang menginisiasi kami memberikan edaran kepada beberapa perusahaan untuk ikut berkontribusi untuk melakukan rehabilitasi hutan atau reklamasi lahan seperti tadi disampaikan oleh Bu Yus itu. Jadi ini peran para pihak, ini sepakat dengan Pak Dwi. Posisi kita di sektor kehutanan dan mungkin nanti akan masuk ke dalam perda ini, kalau saya, pemikiran saya ini belum putusan ya. Saya kira diambil posisi jalan tengah, Mas. Jadi kita kan tidak bisa merasa paling penting sendiri ya dalam konteks ini ya. Pasti ada sisi yang lain yang juga dari sisi ekonomi, tadi Pak Harun sudah sampaikan sekian bulan sekali sudah pamen, ini masih lama. Bahkan ada juga yang kita tanam mungkin sudah 10 tahun yang lalu sampai hari ini ketika berbuah bingung ini mau dijual kemana buahnya. Itu kan bisa terjadi ya. Sehingga perlu ada evaluasi, nanti ada rekomendasi-rekomendasi sehingga ada jalan tengah ya. Mungkin model agroforestry mungkin tidak harus
secara maksimal, tapi diawali dari hal-hal yang kecil. Misalnya kalau kita melihat di area-area yang mungkin masyarakatnya tidak terlalu menginginkan tanaman keras, ya kita teorinya 5 meter, mungkin kita jaraknya 20 meter dulu gitu. Ini pakai cara-cara yang mungkin lebih mudah ya. Ini saya kira untuk teman-teman nanti di wilayah Serayu dan juga wilayah yang lain yang memang agak sensitif, ini tolong dicermati, pencermatan dan juga ambil langkah-langkah yang paling mudah ya dan bisa diterima oleh masyarakat itu. Nah, ini yang dilakukan oleh kita termasuk penyiapan regulasi seperti ini dan gerakan-gerakan yang dilakukan mungkin akan kelihatan sekali manfaatnya tidak di 2-3 tahun yang akan datang, mungkin bisa 10 tahun yang akan datang baru kelihatan itu. Ini saya kira yang kami sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Komisi B, Ibu Ketua dan juga seluruh jajaran anggota Komisi B yang telah menginisiasi kegiatan ini. Dan oh ya Pak Harun, ini ada satu lagi kaitannya Giant Sea Wall ya Pak. Saya sudah dimintain data oleh tim ahlinya untuk luasan mangrove yang ada di Jawa Tengah termasuk existing. Jadi tim ahli akan melakukan pengkajian termasuk daerah di wilayah Pekalongan Raya ya, ini harapannya adalah tetap akan disiapkan perencanaan yang tetap mempertahankan mangrove yang ada existing Pak. Jadi itu kuncinya Pak. Jadi memang perencanaan teknisnya nanti akan disiapkan tapi tetap juga menjaga luasan mangrove yang ada di kita. Jadi tidak langsung mati semua begitu Pak ya. Tapi ada model-model yang artinya dari sisi teknis, sipil teknisnya jalan, tapi dari sisi vegetasinya juga masih bisa dipertahankan. Demikian Ibu dan Pak. Terima kasih. Selanjutnya Bu Insinyur Jus. Baik, terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaan dari Pak Farhan dulu. Salam kenal Bapak. Jadi sebenarnya tadi pertanyaannya Pak Farhan itu secara tidak langsung dijawab oleh Pak Harun. Sudah tidak zamannya memikirkan ekonomi dulu atau lingkungan dulu, enggak bisa. Enggak bisa. Saya setuju Pak Harun, jadi kalau kita memang mau kawasan hutan kita itu lestari, maka orang yang berdekatan atau masyarakat yang berada di kawasan sekitar atau bahkan banyak desa enclave bermukim di dalam kawasan hutan, itu kesejahteraannya juga harus diperhatikan Pak, karena secara tidak langsung mereka kan mencari makan dari kawasan hutan itu begitu. Jadi tidak bisa dipisahkan, harus yang mana dulu. Begitu Pak kira-kira jawaban saya. Kemudian untuk Pak Heru, siap Pak, nanti insya Allah kita main ke CDK 7. Kami belum pernah ke CDK 7. Kemudian Pak Dwi, terima kasih Pak koreksinya Pak. Saya setuju semakin banyak yang keroan semakin baik begitu. Multi helik ya, tidak hanya pentahelik. Kemudian kalau Pak Harun saya no komen Pak karena sudah banyak, hanya saja mungkin saya pesan ini rehabilitasi reklamasi hutan bakau itu kan juga harus diperhatikan karena kemarin kami dari UNS itu bekerja sama dengan Undip Pak. Jadi ada KLM kawasan konservasi mangrove, kemudian kami diajak untuk survei seluruh kawasan mangrove di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Nah, iya Bu, jadi itu 3 bulan saja kami survei, datang, mengerahkan tadi masa saya, mahasiswa gitu. Nah, kemudian mereka mendatangi satu persatu kawasan landscape mangrove ini tadi. Nah, permasalahan utama di rehabilitasi mangrove adalah bibit yang tersedia itu biasanya hanya jenis Rhizopora. Padahal yang kita ketahui mangrove itu punya zonasi. Nah, zonasi ini yang peran pentingnya adalah untuk buffer zone ini tadi. Jadi supaya air laut tidak masuk ke daratan. Jadi kalau Rhizopora semua, nah yang Avicennia, Soneratia, Nipah dan seterusnya ini bagaimana? Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan. Kalau biodiversitasnya banyak, maka semakin baik kawasan hutan itu. Tapi kalau hanya monokultur satu Rhizopora saja, zonasi tidak terbentuk, maka manfaat kawasan hutan itu tidak bisa optimal. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Berikan aplaus kepada ketiga narasumber. Jadi diskusi ini memang cukup lumayan menarik sehingga nggak kerasa kita sudah sampai pukul 4:30. Terima kasih atas kehadirannya sebagai narasumber dan juga tidak lupa terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir dan mengikuti
kegiatan ini sampai dengan selesai. Nasrum minallah wa fatul marib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian rangkaian acara seminar DPRD Provinsi Jawa Tengah menggagas raperda tentang tata kelola rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah di Provinsi Jawa Tengah pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.